Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan kali ini kakak akan membahas frekuensi pernapasan adik-adik. Frekuensi pernapasan di sini adalah jumlah atau banyaknya berapa kali kita bernafas dalam waktu tertentu. Biasanya frekuensi pernapasan yang normal adik-adik itu adalah sekitar 15 sampai 18 kali adik-adik. Ini jangan salah, per menit. Nah, kalau adik-adik tidak percaya silahkan dicoba. Biasanya ini dalam kondisi normal adik-adik. Nah, kira-kira terkait dari prolog yang kakak berikan tadi di awal, faktor apa sih yang mempengaruhi frekuensi pernafasan? Jadi di sini dalam konten kali ini kita akan lebih membahas faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan adik-adik. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan di sini adik-adik itu yang pertama, seperti yang kakak berikan contoh tadi antara berjalan dan berlari itu adalah aktivitas. Nah, aktivitas atau kegiatan tubuh adik-adik. Selanjutnya yang kedua adik-adik itu biasanya jenis kelamin. Jangan salah adik-adik, ternyata antara laki-laki dan perempuan itu memiliki rata-rata frekuensi pernapasan yang berbeda adik-adik. Selanjutnya yang ketiga itu adalah dari segi suhu tubuh. Nah, seperti ini. Dan yang keempat adik-adik itu adalah dari segi umur. Nah, sedangkan yang kelima adik-adik, ini adalah dari segi posisi tubuh adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik, sebenarnya kelima faktor yang kakak tampilkan di sini, adik-adik bisa mencari tahu dengan melakukan percobaan-percobaan sederhana. Misalnya saja contoh untuk yang aktivitas adik-adik. Kira-kira di sini untuk aktivitas yang tinggi dengan aktivitas yang rendah adik-adik, itu kira-kira membutuhkan frekuensi pernapasannya lebih besar yang mana? Tentu dari contoh kakak tadi adik-adik sudah bisa menentukan bahwa aktivitas yang tinggi ini memerlukan atau frekuensi pernapasannya lebih besar dibandingkan dengan aktivitas yang rendah Adik-adik bisa hitung saja sendiri Jadi adik-adik bisa berlari selama semenit, kemudian adik-adik hitung frekuensinya dan adik-adik istirahat sebentar, kemudian dalam posisi berjalan adik-adik hitung lagi selama 1 menit, kira-kira berapa? Adik-adik bisa buktikan. Selanjutnya untuk jenis kelamin adik-adik, ternyata seorang laki-laki itu memiliki frekuensi pernapasan lebih besar dari perempuan adik-adik. Ini dipengaruhi karena laki-laki itu umumnya beraktivitas lebih banyak daripada perempuan. Jadi beraktivitas kembali lagi, seperti penjelasan pada faktor pertama tadi, seperti itu adik-adik. Untuk suhu tubuh adik-adik, ternyata suhu tubuh yang tinggi ini memiliki frekuensi pernapasan lebih besar daripada suhu tubuh yang rendah. Ini terkait dengan metabolisme adik-adik. Karena pada suhu tubuh yang tinggi, tentunya metabolisme biasanya berlangsung lebih banyak dibandingkan suhu tubuh yang rendah. Jadi metabolisme yang banyak itu membutuhkan energi yang banyak juga adik-adik. Jadi energi itu sekali lagi diperoleh dari respirasi sel, di mana respirasi sel itu membutuhkan oksigen, sehingga frekuensi pernapasan jadi lebih cepat untuk menambah suplai oksigen ke setiap sel tubuh adik-adik. Selanjutnya untuk umur, ternyata di sini umur anak-anak yang memiliki umur rendah itu memiliki frekuensi pernapasan lebih besar dibandingkan orang yang sudah berumur. Jadi anak-anak itu memiliki frekuensi pernapasan lebih tinggi dibandingkan orang tua. Mengapa? Karena anak-anak itu masih dalam usia pertumbuhan adik-adik, sehingga banyak memerlukan energi. Oleh sebab itu kebutuhannya akan oksigen juga jauh lebih banyak dibandingkan orang tua, seperti itu.
Nah, yang terakhir, posisi tubuh adik-adik. Posisi tubuh ini kakak ambil contoh saja, ternyata berdiri adik-adik itu membutuhkan frekuensi pernapasan lebih besar dibandingkan dengan berjalan adik-adik. Seperti ini. Mengapa? Karena berdiri itu adik-adik biasanya memerlukan frekuensi pengambilan oksigen yang banyak karena otot yang berkontraksi lebih banyak, sehingga memerlukan energi yang lebih banyak pula adik-adik. Jadi ini dia kelima faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Sekali lagi, jika adik-adik ingin membuktikan, adik-adik bisa melakukan percobaan sederhana. Karena adik-adik, biologi itu bisa dibuktikan karena memang yang mengalaminya adalah kita sendiri adik-adik. Oke adik-adik, tetap semangat dan sampai jumpa pada konten selanjutnya.